Selamat pagi dan shalom, Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Kita bertemu dalam saat teduh saat ini, dalam doa dan renungan edisi Selasa 2 Februari 2021. Firman Tuhan dari Bilangan 22 ayat 21 sampai 35. Dan tema kita, keledai Bileam. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah Tuhan kami, atas hari baru yang Kau karuniakan bagi kami ini. Kami menyambut dengan gembira dan sukacita, dan kami mau mendasari perjalanan hidup kami hari ini dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Isilah kami ya Tuhan dengan firman-Mu, sehingga itu menjadi kekuatan dan menjadi pedoman, menjadi dasar bagi kami dalam melangkah dalam hidup hari ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar, ampuni dosa kami, dalam Kristus kami datang bersyukur. Amin. Bileam pasal 22 ayat 21 sampai 35. Keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi. Dipelanainya keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok, maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan." Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan." Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Amin. Keledai Bileam. Saudara-saudara yang terkasih, ketika mendengar kata keledai, mungkin yang tergambar dalam benak kita yaitu binatang lamban, lemah, dan bodoh. Bahkan ada peribahasa yang mengatakan seperti keledai, yang artinya orang yang bodoh dan lamban. Pembacaan kita, keledai bukanlah hewan yang pintar, tetapi dalam kisah ini, keledai milik Bileam ini menunjukkan kepintarannya.
Keledai Bileam dipakai Allah untuk memperingatkan kejahatan Bileam. Allah murka kepada Bileam karena Bileam tidak menuruti apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah memerintahkan Bileam untuk pergi bersama dengan orang-orang Moab. Suruhan Balak itu hanya jika mereka datang memanggilnya pada pagi berikutnya, tetapi pagi berikutnya Bileam tidak menunggu sampai orang-orang itu datang kepadanya. Ia memasang pelana keledainya dan pergi ke tempat di mana utusan-utusan itu berkemah. Memutuskan untuk melakukan kehendaknya sendiri. Keputusan ini bersama ketamakan dalam hati Bileam membuat Tuhan murka. Allah mengutus malaikat dengan pedang terhunus menghadang perjalanan Bileam, tetapi Bileam tidak melihatnya. Lalu Allah memakai keledai untuk memperingatkan Bileam. Keledai itu berusaha menghindari malaikat itu, tetapi Bileam marah lalu memukulnya. Tuhan lalu membuka mulut keledai itu supaya berbicara dan menyampaikan kepada Bileam tentang apa yang terjadi. Saudara yang terkasih, Allah mampu melakukan berbagai cara. Allah begitu berdaulat sehingga mampu memakai binatang yang paling bodoh, yaitu keledai, untuk menyatakan tujuannya. Dengan berbagai cara ia menghancurkan hati yang keras. Karena itu milikilah kepekaan terhadap pimpinan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita ini. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dalam sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman. Kami bersyukur untuk pengajaran-pengajaran yang boleh datang di tengah-tengah kehidupan kami saat ini lewat firman-Mu. Mengingatkan kami semua untuk terus menyatakan dan mengakui bahwa Allah mampu melakukan berbagai cara dalam hidup ini. Karena itu biarlah kami selalu memiliki kepekaan akan pimpinan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa di dalam sorga, menjalani kehidupan hari ini, pekerjaan, pelayanan, aktivitas kami, Tuhan jaga dan lindungilah kami dan seluruh keluarga kami, sehingga kami hidup di dalam kasih-Mu. Berkati anak-anak kami yang berjuang dalam pendidikan belajar dari rumah, peliharakan dengan bingkai kasih Tuhan. Jemaat dalam hidup mereka, dalam kondisi mereka, menikmati masa tua mereka, masa pensiun, Tuhan peliharakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terpapar COVID-19 Tuhan pulihkan, yang bergumul Tuhan kiranya kuatkan, yang berduka kiranya dihiburkan oleh Tuhan, dan yang berulang tahun kiranya disempurnakan sukacita dan syukur mereka. Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk garda terdepan hari ini. Berkati mereka terus bekerja dan melayani dengan baik. Semua aparat TNI Polri, mereka diberkati Tuhan dalam tugas dan karya mereka. Dan juga pemerintah kami, pemimpin kami, Tuhan berkati. Roda pemerintahan ini berjalan dengan baik. Berkati pelaksanaan vaksin di berbagai daerah di seluruh Indonesia ini dalam beberapa tahapan-tahapan. Berkati juga kami semua yang terus menjaga dan melindungi diri dan keluarga kami. Dan kami selalu memohon Tuhan menjauhkan kami dari wabah COVID-19. Ini syukur dan doa kami ya Tuhan, kami persembahkan padamu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita saat ini. Tuhan dimuliakan, diberkatilah kita semua. Salam sehat untuk kita.